Welcome back to my channel yang membahas putar trading forex. Kalau teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan saya diskusikan di video kali ini adalah cara membedakan antara hammer dengan hangman ya. Padahal bentuknya samalah. Kenapa penamaannya berbeda? Nah, yang membedakannya itu ada tiga ya. Jadi perbedaan itu disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama, posisi trennya ya. Jadi kalau untuk hammer ini dimulai dari bearish trend. Jadi dari tren turun ya, terus muncul hammer, maka itu akan memberikan indikasi harganya akan naik. Nah, tapi kalau untuk hangman, nah ini dimulai dari bullish trend terlebih dahulu. Jadi dari tren naik terus muncul candle yang berbentuk palu, maka namanya hangman. Nah, perbedaan yang kedua itu ada di proses terbentuknya candle. Di proses terbentuknya candle. Oke, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga itu ada pada warna candle. Jadi kalau untuk hammer identik warnanya hijau ya, warnanya hijau. Nah, sementara untuk hangman warnanya merah. Oke, saya review sekali lagi. Kenapa palu yang bentuknya sama tapi namanya berbeda ya? Perbedaannya itu disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama, posisi tren. Jadi dia akan dinamakan hammer kalau dimulai dari tren turun terlebih dahulu atau bearish. Sementara hangman dimulai dari tren naik atau bullish ya, terus muncul candle berbentuk palu, maka kita namakan dengan hangman. Jadi hangman itu orang yang bergelantungan ya. Nah, yang kedua itu diproses terbentuknya candle. Jadi nanti saya akan praktekkan dalam bentuk grafik secara langsung. Nah, yang ketiga itu ada pada warna candle. Jadi hammer identik warna hijau ya, sementara hangman itu identik dengan warna merah ya. Biar lebih detailnya ini saya akan langsung gambarkan saja dalam bentuk grafik candle. Oke teman-teman trader ya, jadi syarat pertama terbentuknya hammer itu kan dimulai dari bearish ya, bearish trend atau tren turun. Jadi ini saya contohkan. Oke, ini trennya dari turun naik sedikit ya, terus dia turun ya. Jadi syarat pertama kan sudah terpenuhi ya, jadi dimulai dari bearish ya, terus yang kedua itu diproses terbentuknya candle palu itu sendiri, terbentuknya candle itu sendiri. Jadi candle ini ya, kalau kita perhatikan opennya di sini, close-nya di sini. Next candle sudah pasti kan opennya di sini ya. Nah, terbentuknya candle hammer itu dimulai dari seller yang coba menekan harga. Jadi seller menekan harga di sini ya, tapi dia berhenti di sini, oke, karena didorong oleh buyer. Oke, jadi pertama seller menekan harga tapi tidak kuat, tapi didorong oleh buyer ya. Nah, ketika didorong oleh buyer, artinya kan ini ada fluktuasi. Fluktuasi ini nanti membentuk yang dinamakan dengan sumbu candle. Ya, jadi sampai sini dia menyisakan sumbu candle. Gitu ya. Nah, karena kekuatan buyer lebih besar daripada seller, terus dia mendorong harga menjadi seperti ini. Ya, jadi sehingga terbentuklah palu. Ya, jadi syarat ketiga
sudah terbentuk dari warna merah menjadi warna hijau. Oke. Nah, konfirmasinya kapan kalau ini benar-benar menjadi hammer? Itu di candle yang selanjutnya. Kita ada next candle. Ya, jadi open, close. Nah, maka candle ini dia bernama hammer. Clear ya? Nah, selanjutnya untuk hanging man, ya syarat pertama tadi dimulai dari apa? Dari bullish. Ya, jadi oke, ini naik. Jadi ini candlenya melanjutkan kenaikan ya. Ini candlenya melanjutkan kenaikan seperti ini. Oke, jadi dia naik terus sedikit, terus dia naik lagi. Jadi syarat pertama kalau ini tadi harus ada bearish. Kalau ini dia kan syaratnya harus ada bullish terlebih dahulu. Nah, yang kedua kita lihat proses terbentuknya candle hanging man ya. Jadi ini candle opennya kan di sini, close-nya kan di sini ya. Next candle sudah pastikan opennya di sini. Oke. Awalnya candle ini coba didorong oleh yang dinamakan seller. Ya, didorong ke bawah sini. Terus dia berhenti di sini. Dia berhenti di bawah sini. Jadi ini pertama didorong oleh atau ditekan oleh seller, tapi berhenti di sini. Kenapa? Karena masuknya buyer. Jadi buyer yang sini coba menekan harga setinggi mungkin. Oke. Gitu ya. Tapi ya, jadi ini pertama buyer ya. Tapi close-nya itu, jadi ini open ya, ini dia membentuk low otomatis ya. Nah, gitu ya. Tapi close-nya di sini. Open, close. Nah, ini ekornya. Sementara warnanya yang tadi warna hijau berubah menjadi warna merah. Ya. Jadi kalau candle ini menginformasikan kalau buyer lebih kuat dari seller. Artinya market ini kecenderungan akan berbalik. Nah, kalau di sini ya menginformasikan kalau sellernya itu lebih kuat ya. Di pertama seller menekan ke bawah, didorong ke atas, tapi ya masih menyisakan kekuatan seller. Konfirmasi detailnya kapan ini benar-benar membentuk ya yang dinamakan dengan hanging man ketika candle yang ketiga ini. Jadi kalau memang candle ini yang menjadi validitasnya, nah sementara untuk hanging man ini menjadi validitasnya. Oke, saya kira itu saja ya sharing singkat saya. Kenapa ya candle yang bentuknya sama tapi penamaannya berbeda ya. Semoga video singkat ini ada manfaatnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.